Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah secara bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat berkat-Nya melalui ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, adapun warta jemaat yang akan kita bacakan dan perlu mendapat perhatian, yang pertama yaitu untuk pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dilakukan melalui transfer di Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi atau dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Warta yang kedua yaitu majelis telah menerima sumbangan 1 buah tabung oksigen bagi warga jemaat yang membutuhkan tabung oksigen bisa menghubungi majelis gereja. Mohon perhatian warga jemaat. Yang ketiga, panitia pemilihan majelis tahun 2021. Sesuai hasil keputusan persidangan majelis tanggal 27 Januari 2021, telah dibentuk panitia pemilihan majelis tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut. Ketua Bapak Christian Sumarsono, Sekretaris Bapak Agus Yudo Waluyo, Anggota Ibu Sungkowo Sri Rahayu, Bapak Iswayudi, Ibu Erli, dan Ibu Kristina. Mohon perhatian warga jemaat. Dan yang terakhir yaitu amplop persembahan Paskah. Mulai hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, majelis telah membagikan amplop persembahan Paskah GKJ Cimahi. Bagi warga jemaat yang belum menerima amplop tersebut, bisa menggunakan amplop polos dan diberi keterangan persembahan Paskah GKJ Cimahi. Demikian warta jemaat. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Raja Gereja. Mari kita muliakan namanya seraya menyanyikan pujian dari PKJ 13 bait yang pertama. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ketiga Prapaskah dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Marilah kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 pada bait yang pertama. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku, padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Marilah kita bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 32 pada ayat yang kelima, yang demikian. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita ungkapkan kesanggupan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 pada bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman.
umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas berkat kasih penyertaan Tuhan. Sehingga saat ini kami dapat memasuki minggu pertama di bulan Maret. Itu semua hanyalah kasih karunia Tuhan sajalah kami dapat dan Tuhan sanggupkan melewatinya. Oleh sebab itu ya Allah, kami diajak untuk dapat mengasihi, mencintai bait Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tengah pandemik yang ada. Urapi hamba-Mu sehingga sabda Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki minggu pertama di bulan Maret. Ya, memasuki 3 bulan di tahun 2021 ini. Kasih penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di akhir-akhir tahun ini kita memiliki pemaknaan yang baru terkait dengan apa? Keberadaan rumah. Wah, ini menarik sekali. Yang mungkin jikalau dalam keadaan normal, rumah itu hanya sebatas sebagai apa? Sebagai terminal. Ya Ibu Bapak tahu ya sebagai terminal. Apa itu? Ya hanya sebentar, sudah penuh, berangkat lagi. Transit sebentar untuk segala macamnya, ntar berangkat lagi. Nah ini dia. Tidak ada relasi, tidak ada kedekatan, tidak ada ikatan di dalamnya. Ya sudah, cuman itu saja. Akan tetapi justru 1 tahun belakangan ini kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan rumah. Justru di dalam rumah itu kita merasakan apa? Kenyamanan. Justru di dalam rumah itu kita dapat apa? Dapat selamat. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Orang nggak boleh keluar rumah di tengah pandemik. Dia kalau mau sehat, dia kalau tidak mau terkena COVID-19 harus ada di rumah. Gitu. Karena apa? Justru di dalam rumah itu kita merasakan ketenangan, kenyamanan.
Dan justru di dalam rumah itu kita berusaha saat ini untuk menciptakan atmosfer yang indah, atmosfer yang membuat itu nyaman, membuat itu sukacita di dalamnya. Ya mungkin saat dulu dalam keadaan normal, rumah menjadi sesuatu hal yang mengerikan dalam tanda kutip. Karena di dalam rumah ada pertikaian. Karena di dalam rumah tidak ada penghargaan, kan gitu kan. Sehingga orang malas pulang ke rumah. Tapi saat ini justru kita memaknainya lebih dalam. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kangen rumah. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita dan juga tema kita, cinta pada bait Allahmu. Yang nampaknya pertama, ini juga yang kita rasakan. Yang dirasakan apa? Lebih kurang 1 bulan loh. Kita nggak berkumpul, bersekutu bersama di gedung ibadah. Sehingga apa yang terjadi? Kangen rasanya. Untuk apa? Dapat bertegur sapa, dapat berkumpul bersama. Sehingga kita merindukan suara-suara yang mungkin dalam tanda kutip ya. Wah, ini nyanyinya fales. Yang kadang bahkan sering kita mengkritisi ini itu. Nampaknya itu kita menjadi rindu hal itu saat ini. Nah ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada kerinduan untuk dapat datang ke rumah Tuhan. Cinta pada bait Allahmu. Akan tetapi apakah saat kita tidak dapat berkumpul bersama di dalam rumah ibadah, maka kualitas iman kita juga akan berkurang di dalamnya? Oh tidak. Maka inilah yang kami lakukan untuk selalu dapat mewartakan kabar sukacita akan kasih kemurahan Tuhan. Sehingga rasa kangen, rindu itu tidak akan terbendung oleh apapun juga. Kerinduan kita untuk dapat datang ke dalam rumah Allah melalui ibadahnya. Dan nampaknya hal inilah juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Sehingga pemahaman ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem itu tidak hanya terkait dengan tempat pemerintahan saja. Akan tetapi saat itu konteksnya Yerusalem juga merupakan bait Allah di dalamnya. Tempat orang berziarah iman menuju ke sana. Yesus Yahudi yang taat. Sehingga dia pun hadir untuk merayakan Paskah bersama dengan para murid dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kerinduan dia untuk dapat terus berbakti kepada Tuhan. Ini yang dapat kita lihat bagian pertama. Meskipun dia sebagai Mesias di dalam kehidupan, akan tetapi dia tidak henti-hentinya untuk dapat tetap datang ke hadirat Allah. Inilah juga kita. Siapa sih kita? Manusia yang berdosa ini. Jangan sampai justru dengan keadaan pandemik ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak kita berbaca kitab suci. Untuk kita tidak berdoa. Untuk kita tidak saling mendukung dan mendoakan. Jangan ini jadi alasan. Karena sibuk udah nggak usah ibadah hari Minggu mah. Nggak nyaman. Oh enggak. Kita belajar bersama. Yesus pun melakukan itu. Karena ada kerinduan dia untuk selalu berbakti. Ini yang pertama ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang kedua yang menarik. Ternyata saat kita rindu, akan tapi ada perubahan yang mendasar di dalamnya, maka kita mencoba untuk mengkritisi dengan luar biasa. Oleh sebab itu kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus kembali, kalau lain memberikan judul, menyucikan kembali bait Allah. Ya, apa sih yang menjadi masalah? Mengapa Yesus marah? Yang kadang bahkan sering ini menjadi alasan banyak orang, ya Tuhan Yesus saja marah, tunggu dulu. Pasti ada latar belakang mengapa demikian. Gitu kan? Disinilah ibu bapak saudara Yesus Kristus dapat kita lihat bersama. Apa itu? Kita dapat melihat dari bagian ini. Kebiasaan saat itu dalam rangka memberikan korban kepada Allah, baik itu hewan dan segala macamnya, harus memiliki sertifikasi katakanlah saat ini. Oleh siapa? Para imam-imam saat itu. Sehingga jikalau tidak sesuai dengan sertifikasi yang ada, maka hewan-hewan korban itu tidak bisa diberikan sebagai persembahan. Oleh sebab itu disinilah letak masalahnya.
para imam-imam inilah, pengurus-pengurus rumah ibadat inilah, mereka yang berjualan, menjual ini loh hewan-hewannya. Mereka yang menjual, mereka juga mengsertifikasi. Maka ibu bapak saudara bisa membayangkan. Pasti ada permainan di dalamnya. Tidak usah itu. Kaitan dengan jual beli, pasti kaitan dengan untung dan rugi. Itu muncul. Terlebih ini sudah dimonopoli. Ini yang jadi masalah. Dan disinilah mengapa Tuhan Yesus menjadi murka ataupun marah. Karena apa? Jati diri, keberadaan rumah ibadah sudah dicoreng. Oleh apa? Ego manusia. Untung dan rugi itu muncul. Untuk apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang ada. Ini dia. Kita dapat melihat. Karena apa? Para pengurus rumah ibadah inilah yang mensertifikasi hewan kurban ini lolos atau tidak. Jika tidak lolos, maka mereka otomatis harus membeli. Dan harganya bisa kita bayangkan. Dan disinilah mengapa Tuhan Yesus akhirnya memberikan suatu peringatan yang keras. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saat keberadaan rumah ibadah itu sudah lebih mementingkan ego, pribadi lepas pribadi, ingin menonjolkan, mementingkan diri sendiri, keakuan kita, jikalau kita tidak sesuai, maka kita akan tersinggung, akan undur dari tiap pelayanan. Ini yang menjadi masalah di dalamnya. Minggu lalu, Badan Komisi Pelayanan Gerejawi sudah diteguhkan. Praktis 1 minggu ini menjadi minggu pertama di tengah pandemik yang ada. Maka bacaan kita, khususnya untuk mereka yang sudah diteguhkan kemarin, menjadi peringatan dan juga kekuatan di dalamnya. Monggo silakan berkreativitas. Akan tetapi, balik lagi, tetap ada rule. Rule-nya adalah kalau keberadaan kita. Selain Alkitab, ada PPAG dan juga TGTL. Tata Gereja, Tata Laksana GKJ. Inilah rule itu. Agar kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Ada perjalanan yang bersama yang harus kita tempuh. Dan tidak hanya itu saja, bukan ego kita lah yang dapat kita lakukan dalam pelayanan. Tapi apa? Kita belajar untuk merendahkan diri di depan Tuhan. Untuk selalu memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kehendakmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Apa aku ini, Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Kerinduan kami untuk selalu dapat berbakti kepada Tuhan tidak terbendung, tidak terhambat karena kami tidak bisa berkumpul bersama di dalam gedung gereja. Akan tetapi kerinduan kami adalah untuk selalu berbakti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, dalam kerinduan ini pun kami diajak untuk mengubah paradigma kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, tangan Tuhan selalu menopang dan menyertai. Dan tidak hanya itu ya Allah, melalui sapaan firman-Mu hari ini kami pun diingatkan akan karya pelayanan yang kami lakukan. Agar kami tidak menonjolkan diri kami sendiri. Kami tetap mengedepankan kasih Allah di dalamnya. Memang kami memiliki kemampuan, kepandaian, kecerdasan dalam setiap bidang pelayanan kami. Akan tetapi kami diingatkan yang akhirnya hanya menjadi ego kami dalam pelayanan. Inilah ya Allah, peringatan kami bersama dalam kehidupan pelayanan kami. Dan inilah juga yang akan kami munculkan dalam kehidupan kami bersama, dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, dalam kesempatan saat ini kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan kehidupan, pribadi lepas pribadi. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang selalu menopang, menjaga. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, siapapun kami, dengan keberadaan apapun kami. Mampukan kami. Dan kami pun siap Tuhan pakai di tengah kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Dalam Kristus, doa ini kami serahkan. Haleluya. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagai dasar ayat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Jemaat mohon bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan yang diakhiri oleh doa Bapa kami. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya bahwa semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan yang ada di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan Engkau dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarkanlah kami terus tahu mengucap syukur dalam segala hal,
terutama mengerti mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, kiranya boleh menjadikan dasar kekuatan bagi iman kami dan suluh bagi kehidupan kami untuk kami lakukan melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati pula pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dimanapun berada dan beserta keluarganya. Berkat cinta kasih menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan diakhiri oleh doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 247, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, lambung menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.